Salam damai sejahtera buat semua remaja dan juga anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Malam hari ini kakak mau membagikan dari Kejadian 18, di mana tercatat dari Kejadian 18 ayat 16 ya, sampai 21. Dengan judul perikopnya doa syafaat Abraham untuk Sodom. Nah, sesudah Abraham selesai menjamu Tuhan dan kedua malaikatnya di kemahnya Abraham, Allah hendak turun untuk melihat Sodom dan Gomora pada saat itu. Dalam hati Allah berpikir, apakah enggak kubilang sama si Abraham ini apa yang mau kulakukan kepada Sodom dan Gomora? Karena Tuhan berencana untuk memusnahkan kota itu, untuk menghukum kota itu karena dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Yang mau dibahas di sini adalah ayat 19 sampai 21 ya, Dik. Nah, sebab aku telah memilih dia. Allah telah memilih Abraham supaya diperintahkan Abraham kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi Allah di hadapan Abraham. Allah mau kasih tahu kepada Abraham apa yang akan terjadi kepada Sodom. Allah memberitahukannya supaya Abraham juga mempersiapkan keturunannya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan melakukan apa yang benar dan adil. Nah, ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Di sini dikatakan banyak keluh kesah orang. Berarti sudah banyak orang-orang yang berdoa kepada Tuhan dan muak dengan semua dosa-dosa yang dilakukan oleh Sodom dan orang-orang yang di Gomora itu. Orang udah muak dengan semua dosa-dosa perzinahan mungkin, pembunuhan mungkin, perlakuan yang gak adil mungkin di kota itu. Semuanya udah muak dengan dosa-dosa itu dan mereka mengadukannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, adik-adik kakak yang terkasih? Apa kamu gak muak melihat orang tuamu, misalnya bapak, cuman taunya seharian penuh di warung, nongkrong, tapi nggak gereja, tapi nggak berdoa, tapi nggak bawa kamu mengenal Tuhan? Kamu nggak muak? Terus kalau kamu muak, laporin dong kepada Tuhan. Doakan dia, rebut dia, supaya dia diselamatkan. Itu bagianmu sebagai anak. Itu bagianmu yang ditempatkan menjadi keluarga di tengah-tengah itu. Kita enggak asal-asal ditempatkan Tuhan menjadi bagian dari keluarga kita sekarang. Kita dipilih menjadi pendoa di dalam keluarga kita. Masing-masing menjadi pendoa bagi keluarganya. Laporin aja semua apa yang kurang, apa yang enggak adil di dalam keluarga kita. Apa yang dilakukan oleh bapak, mama mungkin enggak benar, dilaporin aja kepada Tuhan. Dan itu semuanya sampai kepada telinga Tuhan. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam. Di ayat 21 dikatakan, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai padaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi Tuhan ketika sudah mendengar semua keluh kesahmu, semua kemuakan dosa-dosa yang dilakukan orang-orang di sekelilingmu, Tuhan itu akan datang dan turun, melihat, menjumpai, dan memperbaiki kalau masih bisa diperbaiki. Dengan cara apapun Tuhan akan menolong. Tuhan akan memperbaiki apa yang Dia mau perbaiki dari semua yang rusak. Jadi bagianmu adalah berdoa. Bagian kita sebagai anak-anak
yang ditempatkan di dalam rumah, di dalam keluarga kita. Kita nggak kebetulan menjadi bagian dari keluarga kita. Tuhan punya maksud dan rencana di dalam hidup kita masing-masing. Seperti yang tertulis di Yesaya 62 ayat 6, dikatakan di situ. Kitalah ini ayat 6-nya. Nah, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Siapa pengintai-pengintai itu? Siapa yang menjaga? Siapa yang berjaga-jaga itu? Siapa yang berjaga-jaga di rumah kita kalau bukan kita? Kalau bukan kita, anak-anak dari orang tua kita, ya kan? Kita yang menjaga. Nah, sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Apa yang kamu lakukan sepanjang hari, siang malam? Apa kamu cuma diam-diam aja di kamar, menutup diri, buka handphone, melihat yang dosa-dosa di situ semuanya? Melihat yang porno-porno dari handphonemu yang menyeret kamu ke dalam dosa. Kalau sendirian di dalam kamar tanpa ada yang mengawasi. Jadi kamu itu ditempatkan dalam keluargamu menjadi pengintai yang berdoa siang dan malam. Enggak berdiam diri. Enggak berdiam diri. Di sini dikatakan, lanjut lagi. Hei kau yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Tugasmu mengingatkan Tuhan, mengingatkan janjinya buat keluarga kita. Jangan kau tinggal tenang. Harus bekerja, nggak ada yang berpangku tangan. Harus berdoa buat keluarga, buat orang tua, supaya melihat yang baik datang ke tengah-tengah keluarga kita. Sebagaimana yang tertulis di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jikalau kau percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, maka kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Enggak butuh banyak orang untuk menyelamatkan seisi rumah. Cukup cuman kamu aja, adik-adik kakak yang terkasih. Cukup cuman kamu yang berdoa untuk keluargamu. Sungguh-sungguh, siang malam, enggak berhenti, enggak putus. Kamu yang jaga. Kamu yang jadi tiang doa. Bangkit. Kalau mama dan bapak mungkin hari-hari ini suka berantem, suka berselisih paham, bahkan ada mungkin yang akan bercerai orang tuanya. Bahkan mungkin ada orang tuanya yang udah bertahun-tahun ribut, nggak damai. Apa yang kamu lakukan? Kamu itu nggak asal ditempatkan menjadi anak dalam keluarga mereka. Kamu nggak kebetulan dilahirkan oleh ibumu. Kamu itu pengintai. Kamu itu pendoa bagi keluargamu. Doakan ayah dan ibumu. Doakan seluruh keluargamu supaya diselamatkan melalui kehidupanmu. Tuhan datang. Sebagaimana Tuhan turun untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang di Sodom. Tuhan datang. Tuhan juga akan datang ke rumahmu. Apa yang sudah dilakukan oleh orang tuamu dan melalui kehidupanmu, maka semuanya akan dipulihkan. Semuanya akan diobatin. Semua luka-luka yang di dalam keluargamu akan dibalut oleh Tuhan. Asal kamu mau memperjuangkan di hadapan Tuhan. Berdiri teguh. Berdiri di hadapan Tuhan. Angkat doamu. Katakan semuanya. Apa yang kurang, apa yang membuat kau muak dalam hidupmu. Apa yang membuat kau muak akan semua dosa-dosa yang sudah dikerjakan orang-orang di sekelilingmu. Doakan rumahmu, doakan tempat tinggalmu, doakan kotamu, doakan daerahmu. Kamu pendoa. Kamu nggak asal ditempatkan di tempat itu. Kamu nggak asal ditempatkan di daerah itu. Kamu harus menjadi pengintai dan pengkawal untuk kota itu. Selamat. Itu yang diinginkan Tuhan dari setiap kehidupan umatnya. Kerjakan bagian kita. Bagian kita adalah menabur. Menabur apa? Menabur doa syafaat kita. Buat keluarga, buat orang tua kita, buat kota kita, dan buat semuanya yang dekat dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.